pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Menteri Pertahanan Syahrul Syamsuddin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Polri dan TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas atas pelanggaran hukum yang terjadi. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya di Kabinet Prabowo Subianto. Isu tersebut muncul setelah insiden rumah Sri Mulyani dijarah oleh sejumlah massa. Untuk menjaga situasi tetap kondusif pasca kericuhan sehari sebelumnya, petugas TNI menggunakan kendaraan taktis untuk melakukan patroli di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan. Dengan atribut lengkap dan menggunakan kendaraan taktis pada Minggu tengah malam, petugas TNI melaksanakan operasi cipta kondisi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan. Dalam patroli tersebut, petugas menyisir jalan mulai dari kawasan Pasar Minggu, Duren 3, hingga Jalan TB Simatupang, serta mendatangi sejumlah lokasi rawan di wilayah Jakarta. Patroli malam itu juga mencangkup pengecekan lokasi kebakaran di bawah flyover TB Simatupang. Setelah memastikan kondisi di area tersebut aman, petugas kembali melanjutkan patroli. Seluruh kegiatan patroli dilakukan dengan tetap menerapkan prosedur operasi standar atau SOP, penugasan yang ketat. Menteri Pertahanan Syahrul Syamsuddin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Polri dan TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas atas pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini menyusul dengan kekacauan yang terjadi belakangan ini, baik pembakaran gedung-gedung pemerintahan, penjarahan rumah-rumah pribadi, hingga perusakan fasilitas umum. Menhan Syafri menegaskan Prabowo terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional khususnya di Jakarta. Terkait dengan stabilitas nasional, Prabowo memberi penekanan kepada Polri dan TNI untuk tetap solid, serta bekerja sama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Presiden Prabowo, kata Syafri, juga memberikan penegasan agar semua tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, hingga harta milik pribadi supaya dilakukan suatu penindakan tegas dan secara hukum. Beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya telah memberikan perintah kepada TNI dan Polri untuk menindak setegas-tegasnya para pelaku penjarahan maupun perusakan fasilitas umum. Arahan itu disampaikan Prabowo usai pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Ia menyebut bahwa negara wajib hadir melindungi rakyat dari tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum. Prabowo juga menegaskan aparat tidak hanya dituntut menjaga fasilitas publik, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman langsung di lapangan. Mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait isu pengunduran diri Menteri Keuangan atau Menkes Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto. Isu tersebut muncul setelah insiden rumah Sri Mulyani dijarah oleh sejumlah massa. Usai menghadiri rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025, Airlangga menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurut dia, Sri Mulyani juga hadir dalam agenda rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Menkes tak menyampaikan pemaparan karena seluruhnya disampaikan oleh Prabowo. Diberitakan sebelumnya, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijarah oleh massa di Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Banyak barang-barang
mulai dari elektronik hingga peralatan dapur, diangkut massa orang-orang tak dikenal tersebut. Tak hanya itu, kini beredar isu Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam narasi yang beredar pada Minggu, menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri. Sementara, versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan. Menteri Keuangan atau Menkes Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal aksi penjarahan rumah miliknya di Bintaro oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu 31 Agustus 2025. Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, serta dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah tersebut. Ia mengatakan sangat memahami yang terjadi padanya adalah risiko dari tugas sebagai pejabat negara. Sebab tak semua masyarakat setuju dengan kebijakan yang diambil. Sri Mulyani menyebut, undang-undang disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, apabila ada ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan segala kritik hingga makian yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi langkah pembenahan diri, terutama Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar seluruh masyarakat bisa saling bergandengan, menjaga dan membangun Indonesia. Demonstrasi, kata dia, boleh saja dilakukan, namun tidak boleh sampai menjarah, membakar, hingga melukai. Diberitakan sebelumnya, kediaman Menkes Sri Mulyani juga kena imbas penjarahan oleh massa pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Banyak barang-barang mulai dari elektronik hingga peralatan dapur diangkut massa orang-orang tak dikenal tersebut. Usai dijarah, seorang pria yang mengaku sebagai warga mengembalikan barang dari rumah Sri Mulyani yang berserakan di jalan. Barang-barang yang dikembalikan antara lain mobil mainan anak, kemudian ada perlengkapan makan seperti piring dan cangkir. Pria tersebut sempat ditanyai oleh aparat TNI Angkatan Darat yang berjaga karena ternyata pria yang memulangkan barang itu sempat terekam video membawa barang-barang itu sambil berlari. DPP Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urba dari keanggotaan fraksi DPR mulai 1 September 2025. Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, pada Minggu 31 Agustus 2025.
Hermawi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah partai mencermati dinamika masyarakat yang berkembang. Ia menegaskan, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menekankan bahwa aspirasi rakyat harus menjadi acuan utama perjuangan partai. Sejalan dengan semangat dan kerakyatan dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pernyataannya, Hermawi juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya sejumlah warga yang berjuang memperjuangkan aspirasi. Siaran pers DPP Partai Nasdem mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Namun, ia menyoroti adanya pernyataan dari anggota fraksi Nasdem di DPR yang dinilai menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Hal itu disebut sebagai bentuk penyimpangan dari garis perjuangan partai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPP Partai Nasdem memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah mulai Senin 1 September 2025. Keputusan itu ditegaskan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim pada 31 Agustus 2025 di Jakarta. Asap hitam pekat membumbung dari bangunan markas Gegana di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat Minggu petang. Api cepat membesar dan melalap atap bangunan yang dalam kondisi kosong. Sejumlah saksi mata menyebut terdengar ledakan sebelum api membesar.
Setelah dilakukan pengecekan, warga mendapati 3 orang yang diduga mencari sisa puing di dalam bangunan dan langsung diamankan. Saya tahu katanya sih, dengar kabar katanya pemulung mau ngambil barang apa bersih apa ditarik entah apa, mungkin ini ada kabel yang masih aktif kali langsung. Itu nggak tahu, mungkin bawa ini kali bawa bom itu kali ya, rakitan tuh apa nggak tahu deh. Meledak langsung. Oh, ada ledakan tadinya. Tadi sempat gitu. Oh, boleh tiba-tiba habis itu api langsung gede. Itu nggak mungkin kalau nggak ada atau bensin atau apa mungkin gitu. Ada berapa orang Pak tadi Pak yang sempat saya bawa aja laki sama perempuan. Tuh, ada 3 orang. Laki yang saya bungkuk tadi dari dalam. Oh, dari dalam. Dari dalam. Ada 3 orang. 3 orang. 2 cewek 2 laki 1. Gitu. Warga biasa. Ya warga biasa. Kayaknya sih Madura pemulung. Berarti bukan warga sini ya Pak ya? Bukan. Saya orang sini asli tahu. Makanya saya amanin ini. Menurut saksi mata, kobaran api terjadi sekitar 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan titik api di bagian belakang gedung yang berdekatan dengan permukiman warga. Saksi mata, Herman, merupakan warga yang tinggal di belakang gedung tersebut, mengatakan bahwa kejadian itu terjadi dengan cepat dan api terlihat dari permukiman warga. Upaya pemadaman melibatkan 12 unit mobil damkar. Setelah sekitar 1 jam, api berhasil dikendalikan oleh petugas. Kerahkan di sini 12 unit, kurang lebih 60 personel. Kalau dugaannya apa Pak sementara Pak? Dugaan sementara karena ini tidak ada aktivitas apapun, ya mungkin ada yang iseng. Karena ini gedung kosong, banyak kedus-kedus dan sebagainya. Mungkin ada yang buang puntung rokok atau yang ini, kita nggak tahu. Yang jelas ada penyalaan. Seperti itu. Tidak ada kesulitan Pak untuk pemadaman ini Pak? Alhamdulillah kesulitan tidak ada. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Kramat Raya menuju Salemba sempat terganggu. Lebih dari 200 warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 7.30 WIB. Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Massa juga membawa berbagai atribut berisi tuntutan agar KPK menangkap Sudewo. Menurut mereka, Bupati Sudewo diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan jalan kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Untuk menunjukkan kekompakan, seluruh massa mengenakan pita berwarna kuning sebagai tanda kebersamaan dalam aliansi tersebut. Hingga saat ini, aksi berlangsung damai dan tertib.
Meski demikian, massa meminta pihak berwenang agar segera mengamankan pihak luar. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama aksi berlangsung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.